Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa, pencinta sehat. Sebagaimana yang saya sampaikan di video kedua kemarin, nah ini video ketiga saya terkait lanjutan pemeriksaan saya terkait keluhan di masalah jantung. Nah, kemarin itu setelah menjalani persiapan puasa makan 6 puasa makan itu jam 6 pagi, tidak bisa lagi makannya nasi. Kemudian puasa air minum, air itu jam 10 pagi 10 pagi untuk tindakan jam 12 siang. Jadi 2 jam sebelum tindakan itu puasa air minum, walaupun sebelumnya minum dulu obat pengencer darah, karena kita akan melakukan tindakan kateterisasi oleh dokter. Jadi itu tindakan yang dilakukan kemarin. Jadi ada beberapa proses memang yang harus saya lakukan tadi, samping puasa juga memang harus menyiapkan diri dari secara mental. Nah, tindakan kateterisasi ini dilakukan karena memang tindakan kateterisasi itu dilakukan untuk mengecek, karena memang fungsi kegiatan tindakan nuklir, kemudian CT scan, treatment sudah dilaksanakan. Nah, kami memasuki ruang tindakan itu sekitar jam 12 siang, kemudian jam 12 pas langsung masuk ke ruang tindakan, di mana berbagai peralatan dilakukan dengan secara cermat, cepat. Didahului dengan penyiapan baju dan kelengkapan alat medis, pemeriksaan tensi darah. Kebetulan tensi darah kemarin sedikit naik, mungkin karena tegang, 147, tapi oksigen bagus 99%, yang lain normal semua. Kondisi lain juga minimal, artinya masih bisa ditoleransi, fungsi ginjal, fungsi lain dalam tubuh. Nah, yang saya menjelaskan di sini adalah apa itu proses kateterisasi. Adalah itu dimulai dengan anestesi di tangan kanan ini. Ini di anestesi di bius lokal. Bius lokal ini sekitar 7 cm proses biusnya ini. Nah, setelah dibius, ini ada pembuluh darah besar di sini. Dimasukkan di situ pembuluh darah yang cukup besar, kira-kira jarumnya sama dengan ini, jarum besar, panjang sekitar 7 cm juga. Itu cuma untuk akses masuk jarum. Tapi saya tidak melihat lagi, cuma dokter mau menyatakan bahwa kamu masuk, tapi jarumnya dikasih lihat masuk di situ, akses. Tidak terasa sakit lagi, memang tidak rasa, bahkan nyaman sebenarnya perasaan. Cuma berbunyi krek sedikit masuk. Setelah itu dimasukkan alat ke dalam. Jadi saya merasakan memang alat itu berjalan di pembuluh darah saya, terus jalan di jantung, di daerah pembuluh darah masuk di jantung. Semuanya diperlihatkan di monitor. Jadi diperlihatkan di monitor situ di mana letak sebenarnya sumbatannya. Jadi sejujurnya sebenarnya sumbatan di jantung saya bilik kiri satu yang utama, kemudian bilik kanan tersumbat juga. Jadi dua-dua sebenarnya tersumbat, cuma sebelah kiri mengecil, kalau sebelah kanan sebenarnya tersumbat total. Cuma saluran kolateral pembuluh darah yang kecil-kecil itu ternyata sudah membuat jalur membuka akses
ke pembuluh kanan, sehingga memang itu sedikit itu bermasalah juga. Tetapi ternyata yang paling berbahaya sebelah kiri ini yang tersumbat, karena dia mengecil memang di situ, mengecil, jadi perlu ring. Jadi prosesnya pertama dimasukkan alat itu dalam bentuk pompa balon, masuk, tapi semua tidak dirasa, cepat sekali prosesnya, masuk, kemudian dipompa balonnya untuk membuka itu pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dibuka, darah mulai pelan-pelan jalan, dan saya merasakan itu darah berdesir, jalan bagus. Kemudian ditarik kembali, kira-kira 10 detik mungkin balon itu di dalam membuka, 5 detik pertama, 5 detik dibuka, setelah dibuka ditarik kembali, kemudian dimasukkan ring, dan dokter bilang ini harus pasang ring Pak, nggak bisa tidak. Jadi silakan pasang ring, masukkan kalau tidak salah pokoknya 2,7 kali 22 mili itu ring itu dimasukkan. Setelah dimasukkan ring, alatnya ditarik kembali, dimasukkan kembali alatnya, dan ditambah balon lagi, balon pompa masukkan di dalam ring, dipompa untuk mengembangkan ring itu supaya melekat bagus di kondisi pembuluh darah. Itu prosesnya kurang lebih 10 detik prosesnya masuk. Nah, sepanjang saya lakukan tindakan itu kurang lebih 25 menit saja prosesnya. Itu pun alat tensi itu standby terus, karena tiap saat tensi untuk menjaga stabilitas kondisi pasien. Alhamdulillah saya selama itu tenang-tenang saja, karena memang pertama tidak ada rasa sakit, kemudian memang kondisi adem, nyaman di Siloam ini. Jadi prosesnya cepat, kemudian tensi darah saya kembali sudah mulai normal sedikit. Memang ada sedikit gejala waktu dipompa keluar darah, tiba-tiba ada rasa menekan di bagian belakang sini. Cuma ya itu teori saya sendiri, ya mungkin selama ini darah tidak naik karena belum terbuka. Begitu terbuka darah sudah mulai naik, menekan ke atas kan, tapi tidak lama, hanya sekian detik itu kemudian normal kembali. Jadi saya pikir alhamdulillah mungkin darah sudah mulai naik di otak. Jadi itu prosesnya. Tidak lama kemudian saya cabut, dokter langsung bilang sudah Pak, sudah selesai. Sebenarnya sudah cepat sekali, dan memang langsung rasa enak. Jadi dokter melaporkan bahwa ini pembuluh darah tadi yang tersumbat sudah terbuka normal. Alhamdulillah darah sudah full, berjalan full sebagaimana biasa. Kemudian bekuan darah yang menghambat sudah masuk. Memang ada kolesterol, tapi ternyata bekuan darah yang banyak, darah yang membeku, pembekuan darah. Kolesterol ada, tapi kolesterol penyebabnya membeku darah, jadi kekentalan darah, sehingga yang harus diminum adalah itu sementara waktu pengencer darah, tidak boleh dihilangkan. Nah itu teman-teman, proses sebenarnya cepat prosesnya, dan setelah melihat gambaran-gambaran sebelum dan sesudah ada kondisi, ya memang harus lakukan begitu. Karena kalau kita menginginkan mengikis kolesterol hanya mengharapkan obat semata, itu akan terjadi, tapi butuh waktu panjang lama dan pasti akan mengganggu aktivitas kita. Saya pikir sambil menggunakan ring itu, apalagi umur sudah 52 tahun menjalani 53 begini, itu untuk fungsi normalisasi sel-sel menggunakan obat mungkin akan jadi, tapi butuh waktu lama dan tentu akan mengganggu proses lain. Nah seperti Anda lihat, setelah kejadian ini tangan-tangan saya mulai kembali merah merona. Yang awalnya sering pucat, ini mulai merah merona. Cuma biasanya nanti sebelum dibuka ini sudah dibuka, ada alat di sini untuk menekan itu. Ini cukup berat sebenarnya, karena menutup akses, karena memang mencegah pendarahan, karena memang lubangnya cukup besar. Nah, adapun infus sampai saat ini diinfus
seperti mencegah saya lari ke sana kemari. Sehingga diinfus, tapi pada dasarnya alhamdulillah dokter bilang insya Allah hari ini hari Minggu, kemarin tindakan hari Sabtu, dokter bilang mudah-mudahan hari Senin sudah bisa keluar, insya Allah sudah bisa menjalani aktivitas secara bertahap. Jadi setelah melakukan kegiatan ini, himbauan dokter cuma silakan aktivitas fisik, tapi jangan yang berat dulu, jangan mengangkat barang-barang berat, jangan melakukan kegiatan tiba-tiba kaget, jalan-jalan pagi, kemudian bersihkan halaman, bisa aktivitas kantor, insya Allah bisa semua. Yang penting obat dijaga. Jadi itu teman-teman, sekali lagi berdasarkan pengalaman ini tentu motivasi saya teman-teman untuk menjaga gaya hidup, pola hidup, karena kalau sudah terjadi ya apapun kondisi Anda harus lakukan tindakan seperti ini. Ini membuat kita kembali bisa bekerja normal, walaupun kondisi badan kita tidak akan mungkin normal kembali seperti sedia kala. Ibaratnya ini orang yang biasanya normal tiba-tiba jatuh, mungkin kakinya patah, kemudian disambung kembali, diurut kembali, bagus kembali, namun tidak bisa sesempurna yang lalu. Kalau itu sempurna mungkin sering masuk dingin. Ya, itu pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada rasa sakit di dada, sesak nafas, mungkin tembus ke belakang, kaku rahang, jangan ditunda-tunda, segera ke IGD, periksa diri dan ikuti nasihat dokter. Dan yang paling utama adalah berdoa. Bagi yang muslim, rajin baca Quran, karena Quran adalah syifa, adalah pengobatan juga dari Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.